masih berharap kerja di kantor ini? Siapa juga yang mau nerima kamu? Jangan mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rasanya, seorang pria muda setiap hari duduk di depan sebuah kantor megah, berharap bisa melamar kerja di kantor itu. Namun para karyawan malah merendahkan dan menghina pria itu karena dianggap tak pantas. Tapi saat wanita itu datang, ternyata. Sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutangnya, dan kalian dari kota mana nih? Komen amin di bawah ya. Pagi itu, udara Jakarta dipenuhi aroma aspal basah dan deru kendaraan yang bersahutan. Langit masih kelabu, sisa hujan semalam menetes di pinggir trotoar, menciptakan genangan kecil yang memantulkan cahaya lampu dari gedung tinggi di seberangnya. Gedung itu berdiri megah, PT Wijaya Global Industries, simbol kemapanan dan kesuksesan. Dan di seberang pintu kaca besar gedung itu, duduklah seorang pria muda dengan kemeja lusuh yang warnanya entah putih atau abu-abu. Celananya sedikit kebesaran, ujungnya sobek, dan sepatunya sudah kehilangan sol bagian depan. Namun, yang paling mencolok dari dirinya bukanlah penampilannya, melainkan map coklat tua yang selalu ia genggam erat, seolah benda itu adalah nyawanya. Itulah Jaya. Sudah 2 bulan lamanya ia duduk di tempat itu, kursi beton kecil di bawah pohon ketapang, di depan gedung yang sama, setiap pagi, pukul 7:15. Orang-orang kantoran yang lewat sudah hafal wajahnya. Lihat tuh, masih nongkrong aja. Nggak capek. Celetuk seorang pria berdasi sambil tertawa. Kasihan juga sih, tapi kalau tiap hari cuma duduk gitu, siapa juga yang mau nerima? Sahut temannya. Ada pula yang menatap iba, tapi lebih banyak yang mencibir. Jaya diam saja. Ia menatap pintu kaca gedung itu, di mana pantulan dirinya tampak samar. Ia bukan pengemis. Ia bukan pencuri. Ia hanya seorang lulusan politeknik yang kehilangan arah. 3 tahun lalu, ayahnya meninggal dunia setelah sakit keras. Sejak saat itu, Jaya menanggung beban keluarga, adik kecil dan ibunya di kampung yang menggantungkan harapan padanya. Namun nasib berkata lain. Lowongan kerja tak pernah berpihak, lamaran-lamaran dikembalikan tanpa balasan, dan hidupnya bergulir tanpa arah. Tapi ada satu hal yang tak pernah ia lepaskan, harapannya untuk bisa bekerja di perusahaan itu, tempat ayahnya dulu menjadi teknisi selama 20 tahun sebelum di-PHK. Ayah bilang, kalau aku mau sukses, aku harus berani mulai dari bawah, gumamnya pelan, seolah berbicara pada semangat yang tinggal setengah. Setiap pagi ia datang, berharap hari itu akan berbeda. Bahwa mungkin, seseorang akan menoleh dan berkata, "Mas, kami butuh orang seperti Anda." Tapi harapan itu selalu pupus bersama matahari yang makin tinggi. Hari itu, Jaya duduk lebih lama dari biasanya. Ia memperbaiki tali sepatunya yang nyaris putus, lalu menatap langit yang mulai cerah. Di seberangnya, mobil-mobil mewah satu persatu masuk ke area parkir perusahaan. Dari balik kaca jendela mobil hitam, seorang gadis tampak memperhatikannya sekilas. Itulah Anin Rahmadina, putri tunggal Hendra Wijaya, sang CEO perusahaan. Anin baru 2 bulan kembali dari Inggris, setelah menyelesaikan studinya di bidang bisnis manajemen. Ia masih beradaptasi dengan kehidupan Jakarta yang hiruk-pikuk. Tapi pagi itu, sesuatu menarik perhatiannya. Pria lusuh yang duduk diam di depan kantor ayahnya, seperti bayangan yang tak pernah hilang. Dia lagi, gumamnya pelan. Ia pernah melihat pria itu beberapa kali. Sama posisi, sama jam. Siapa? Tanya sopirnya penasaran. Yang di depan itu. Dia kerja di sini. Sopir menggeleng. Enggak, Nona. Katanya orang itu tiap hari duduk di situ, bawa map lamaran. Tapi Satpam udah bilang, perusahaan lagi nggak buka lowongan. Cuma dia nggak mau pergi. Anin terdiam. Matanya menatap Jaya lebih lama dari seharusnya. Ada sesuatu di wajah pria itu, bukan putus asa, tapi keteguhan. Seperti seseorang yang sudah kehilangan segalanya tapi masih percaya Tuhan belum menutup semua jalan. Sementara itu, di lobi perusahaan, Jaya kembali mencoba peruntungannya. Ia berdiri di depan resepsionis, memegang mapnya erat. Selamat pagi, Mbak. Maaf, saya mau titip lamaran kerja. Siapa tahu ada posisi teknisi atau staf gudang.
resepsionis yang baru bekerja sebulan tampak kebingungan. Maaf, Pak. Setahu saya belum ada lowongan. Mungkin bisa kirim lewat email saja. Saya sudah kirim, Mbak. Tapi belum ada balasan. Jadi saya pikir, saya antar langsung biar dibaca orangnya. Perempuan itu tersenyum kaku. Baik, saya simpan, ya. Tapi saya nggak bisa janji. Jaya mengangguk sopan. Terima kasih, Mbak. Saya ngerti. Begitu ia berbalik, dua pria karyawan yang baru masuk tertawa kecil. Itu lagi, tiap minggu ngelamar. Nggak capek. Kayak nggak sadar diri, tampang kayak gitu mau kerja di perusahaan internasional. Sindir yang lain. Satu dari mereka bahkan menjatuhkan komentar terakhir sebelum masuk lift. Mas, kalau mau kerja, mending di parkiran aja bantu cuci mobil. Lumayan. Jaya terdiam. Ia menatap lift yang menutup, menelan suara tawa mereka. Tapi alih-alih marah, ia justru tersenyum kecil. Mungkin mereka nggak tahu rasanya lapar tapi masih harus berharap, gumamnya. Ia menatap kembali pintu kaca besar di depan. Siang menjelang sore, langit mendung menggantung di atas gedung itu. Hujan turun deras tanpa ampun. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh, tapi Jaya tetap di kursinya, memeluk map usang itu agar tak basah. Dari jendela lantai 7, Anin menatap pemandangan itu lagi. Pria yang sama, di tempat yang sama, tapi kali ini ia menggigil kehujanan. Tanpa pikir panjang, ia mengambil payung putih dan turun lewat tangga darurat. Langkah sepatunya memercikan air saat menyeberangi trotoar. Hujan deras, tapi pandangan matanya tak lepas dari sosok yang kini duduk diam di bawah pohon. Mas, panggilnya pelan. Jaya menoleh, kaget melihat wanita muda dengan jas putih elegan berdiri di depannya. Payung putih di tangan wanita itu menutupi keduanya dari hujan. Mas nggak pulang? Ini hujan deras, ucap Anin. Jaya menunduk sopan. Saya tunggu sebentar, Bu. Saya mau nitip lamaran sekali lagi. Mas Jaya, ya. Anin menebak dengan lembut, mengingat nama di map yang pernah ia lihat dari jauh. Jaya mengangguk pelan. Anin menatap map usang di tangannya. Boleh saya lihat? Jaya menyerahkannya dengan ragu. Anin membuka perlahan dan membaca sekilas. Ia menemukan sertifikat pelatihan teknisi mesin, surat rekomendasi, dan tulisan tangan yang penuh kesungguhan. Mas tahu? Ayah saya juga dulu mulai dari teknisi, kata Anin pelan. Jaya tersenyum, tapi tidak berani menatap langsung. Saya tahu, Bu. Saya pernah dengar nama beliau. Ayah saya dulu kerja di sini juga. Anin tertegun. Kalau begitu, besok datang lagi ya. Tapi jangan duduk di luar. Saya akan coba bantu Mas bicara ke HRD. Jaya menatapnya lama, mata berkaca-kaca. Hujan masih turun, tapi baginya dunia mendadak terasa hangat. Terima kasih, Bu. Saya nggak tahu harus bilang apa. Bilang saja, sampai ketemu besok, jawab Anin dengan senyum tulus. Dan sore itu, di bawah hujan yang deras, dua orang asing dipertemukan oleh takdir. Satu yang datang dengan harapan yang hampir padam, dan satu lagi yang diam-diam menjadi alasan harapan itu menyala kembali. Namun, yang tak mereka tahu, pertemuan sederhana itu akan mengubah hidup mereka, dan seluruh orang di gedung megah itu, selamanya. Jaya berdiri di depan cermin kecil di kontrakannya yang sempit. Dinding-dindingnya lembab, dan atapnya bocor di sudut. Tapi pagi itu terasa berbeda. Ada cahaya baru di matanya, seperti bara kecil yang kembali menyala setelah lama padam. Ia mengenakan kemeja terbaik yang ia punya, masih lusuh, tapi disetrika rapi. Celana hitamnya dijahit sendiri semalam agar tak tampak robek di ujungnya. Lalu, dengan hati-hati, ia mengambil map coklat tuanya, mengusapnya pelan, dan berbisik, hari ini aku nggak cuma duduk di depan gedung itu lagi. Ia melangkah keluar, menembus kabut pagi, menuju PT Wijaya Global Industries, tempat di mana nasibnya akan diuji sekali lagi. Di lantai 7 gedung megah itu, Anin Rahmadina sudah tiba lebih awal dari biasanya. Rambutnya dikuncir rapi, dan wajahnya terlihat bersemangat. Malam sebelumnya, ia sudah berbicara dengan Pak Bram, kepala HRD, agar memberi kesempatan wawancara kepada Jaya. Dia orang baik, Pak.
Saya lihat sendiri semangatnya. Setiap hari duduk di depan kantor ini, nggak menyerah. Tolonglah, beri dia kesempatan, pinta Anin semalam. Pak Bram sempat menghela napas panjang. Nona Anin, kita ini perusahaan besar. Karyawan harus punya penampilan dan kualifikasi yang sesuai standar. Tapi apa salahnya memberi kesempatan? Kadang orang yang nggak punya tampilan meyakinkan justru punya kerja keras yang nggak dimiliki siapapun. Jawab Anin dengan nada mantap. Akhirnya, setelah perdebatan panjang, Pak Bram mengalah. Baiklah, hanya wawancara. Tapi kalau dia gagal, tanggung jawab moral ada di tangan Anda. Anin tersenyum tipis. Saya terima risikonya. Jam menunjukkan pukul 9 pagi ketika Jaya dipanggil ke ruang wawancara. Tangannya gemetar saat mengetuk pintu. Permisi, saya Jaya. Silakan masuk. Suara berat Pak Bram terdengar dari dalam. Ruangannya luas dan ber-AC dingin. Di dinding, tergantung sertifikat penghargaan dan foto-foto direktur perusahaan. 2 orang HRD duduk di hadapan Jaya, memandangnya dari ujung kepala hingga kaki. Mas Jaya, ya? Bisa ceritakan sedikit tentang pengalaman kerja Anda? Tanya salah satu dari mereka dengan nada datar. Saya, sebelumnya kerja serabutan, Pak. Pernah bantu bengkel kecil di daerah Depok. Saya juga ikut pelatihan teknisi mesin waktu ayah masih hidup. Ayah saya dulu teknisi di sini. Jawabnya pelan tapi mantap. Pak Bram mengangguk pelan. Oke. Tapi kami butuh orang dengan pengalaman minimal 2 tahun di perusahaan besar. Mas pernah pegang mesin industri sebelumnya? Belum, Pak. Jaya menelan ludah. Tapi saya paham prinsip kerjanya. Dan saya mau belajar sekeras mungkin. Saya nggak takut mulai dari nol. Suasana hening sejenak. Salah satu staf HRD berbisik ke telinga Pak Bram. Tapi sebelum sempat berkata lebih jauh, pintu terbuka. Anin masuk. Maaf, saya terlambat sedikit, katanya sopan. Lalu menatap Jaya dan tersenyum. Selamat pagi, Mas Jaya. Pak Bram terlihat sedikit canggung. Nona Anin, kami baru mulai wawancaranya. Saya tahu. Saya cuma mau duduk sebentar, ucap Anin, lalu menatap Jaya seolah memberi dukungan diam-diam. Wawancara pun berlanjut. Tapi kali ini, Jaya lebih tenang. Entah mengapa, keberadaan Anin di ruangan itu membuatnya lebih percaya diri. Ia menjawab dengan jujur, menjelaskan dengan semangat, bahkan memberikan beberapa ide sederhana tentang cara menghemat bahan bakar mesin produksi. Sesuatu yang membuat Pak Bram akhirnya menatapnya dengan minat. Mas dapat ide itu dari mana? Tanya Pak Bram penasaran. Dari pengalaman bengkel, Pak. Kadang kalau mesin rusak, bukan karena komponennya, tapi karena sistem pendingin yang nggak efisien. Saya pikir, di mesin besar prinsipnya juga sama. Anin tersenyum bangga. Sementara Pak Bram mengangguk perlahan. Baiklah, kami akan pertimbangkan. 2 hari berlalu. Jaya kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa. Membantu tetangga, memperbaiki sepeda anak kecil, dan sesekali mengajar adik-adik di kampung kontrakannya membaca. Ia tidak berharap banyak, tapi hatinya tenang. Sampai suatu sore, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal muncul di layar. Halo, selamat sore. Ini dengan Mas Jaya. Iya, betul. Saya dari PT Wijaya Global Industries. Kami ingin memberi kabar. Mas diterima sebagai staf teknisi magang. Bisa mulai Senin depan. Jaya terdiam beberapa detik, seolah tak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Saya, diterima, Bu? Betul. Selamat ya, Mas. Oh ya, katanya Nona Anin yang merekomendasikan langsung. Seketika air matanya jatuh. Ia menunduk, menggenggam map tuanya erat-erat. Terima kasih, ya Allah. Gumamnya lirih. Hari pertama kerja. Pagi itu, Jaya mengenakan seragam biru baru yang diberikan perusahaan. Meski masih terlihat sederhana, ia berdiri dengan dada tegak. Orang-orang yang dulu memandang rendah kini menatapnya dengan heran. Itu yang dulu duduk di depan kantor tiap hari, kan? Bisik seorang karyawan. Iya, kok bisa diterima? Dengar-dengar karena Nona Anin. Tuh. Jaya mendengar semua bisikan itu, tapi ia tak peduli.
Baginya, ini bukan soal siapa yang menolong, tapi bagaimana ia membuktikan bahwa ia pantas berada di sana. Hari-harinya diisi dengan kerja keras. Ia belajar cepat, membantu rekan kerja tanpa mengeluh, bahkan memperbaiki mesin yang sudah lama rusak tanpa perlu menunggu teknisi senior. Dalam waktu 2 minggu, ia sudah dikenal di lantai produksi sebagai anak magang yang gak pernah ngeluh. Namun, di balik semua itu, Anin diam-diam terus memperhatikannya. Dari balik jendela ruang kantornya, ia melihat bagaimana pria sederhana itu bekerja tanpa pamrih, tanpa rasa marah, tanpa dendam. Ayah, katanya suatu malam saat makan malam bersama sang CEO, kadang orang seperti Jaya yang kita remehkan, justru punya nilai lebih dari 1000 CV yang masuk setiap hari. Hendra Wijaya hanya tersenyum tipis. Kau benar, Anin. Dunia ini butuh orang yang mau bekerja dengan hati. Tapi, kadang dunia juga terlalu buta untuk melihat mereka. Anin menatap ayahnya serius. Mungkin sekarang saatnya kita buka mata, yah. Dan memang benar, dunia mulai membuka matanya. Nama Jaya perlahan mulai dikenal di dalam perusahaan. Ia bukan sekadar karyawan magang, tapi inspirasi bagi banyak orang di lantai produksi. Namun di balik keberhasilannya yang perlahan tumbuh, tak ada yang tahu bahwa Jaya menyimpan rahasia lain. Sesuatu yang akan mengubah pandangan semua orang, termasuk keluarga Anin sendiri. Malam itu, suasana di kantor terasa berbeda. Gedung yang biasanya ramai kini sunyi. Hanya menyisakan deru lembut pendingin ruangan dan cahaya lampu yang menerobos tirai kaca. Di salah satu ruangan di lantai atas, Jaya masih duduk menatap layar laptopnya. Matanya lelah, tapi pikirannya jauh lebih berat. Ia menutup laptop, lalu menatap jendela yang memperlihatkan kota berkilau di bawah sana. Sudah sejauh ini aku melangkah, tapi apa benar aku siap menghadapi semuanya? Gumamnya. Pintu ruangannya tiba-tiba terbuka perlahan. Suara langkah lembut terdengar mendekat. Masih di sini? Suara itu lembut tapi tegas. Suara yang Jaya kenal baik. Anin berdiri di ambang pintu, mengenakan blazer abu muda dan rambutnya diikat rapi. Wajahnya tampak letih, tapi tatapannya hangat. Belum pulang juga? Tanya Jaya, mencoba tersenyum. Anin berjalan mendekat, lalu duduk di kursi di hadapannya. Aku bisa saja tanya hal yang sama padamu. Kau kerja terus, seolah dunia ini bergantung di bahumu. Jaya tertawa kecil, tapi matanya tak bisa menyembunyikan keletihan emosional yang menumpuk. Kadang, bekerja membuatku lupa kalau aku masih punya luka. Anin menatapnya lama. Tentang ayahmu. Jaya terdiam. Tatapannya jatuh ke lantai, lalu kembali pada Anin. Ya, tentang masa lalu. Tentang nama keluarga yang kubawa seperti beban. Hening sesaat, hanya suara jam dinding yang berdetak perlahan. Anin akhirnya berkata, aku ingin kau tahu sesuatu, Jaya. Ayahku, dulu memang punya masalah dengan Pramana Group. Tapi setelah kau datang, aku melihat sesuatu yang berbeda darinya. Kau membuka matanya. Dia bahkan berkata padaku, mungkin selama ini aku salah menilai ayah anak itu. Mata Jaya membesar. Ayahmu bilang begitu. Anin mengangguk pelan. Dia ingin bertemu denganmu, bicara dari hati ke hati. Tentang masa lalu, dan mungkin tentang masa depan. Jaya menarik napas panjang. Dadanya terasa sesak. Aku takut, Anin. Takut mendengar sesuatu yang akan membuatku kehilangan segalanya lagi. Jaya. Anin menatapnya lembut. Kadang, yang kita takuti bukan kenyataannya, tapi bayangan yang kita buat sendiri. Ucapan itu membuat ruangan terasa hangat. Mereka saling menatap, dan untuk pertama kalinya, Jaya melihat sesuatu di mata Anin. Bukan sekadar rasa iba, tapi ketulusan yang dalam, sebuah perasaan yang tumbuh perlahan di antara luka dan kejujuran. Pertemuan itu akhirnya terjadi keesokan harinya. Di ruang utama lantai 15, Pak Bram menunggu dengan ekspresi yang sulit dibaca. Di meja di depannya, 2 cangkir kopi mengepul. Duduklah, Jaya, katanya dengan nada netral. Jaya menurut, menunduk sedikit memberi hormat. Terima kasih, Pak. Suasana sempat tegang beberapa saat, hingga akhirnya Pak Bram membuka percakapan. Aku sudah lama ingin mengatakan ini. Ayahmu, Dimas Pramana, adalah orang jujur. Dulu aku tidak percaya,
Tapi sekarang aku sadar, dia korban dari orang-orang rakus di sekitarnya. Dan aku ikut berperan dalam menjatuhkannya. Jaya menatapnya kaget. Pak Bram. Dia disalahkan atas transaksi yang bukan tanggung jawabnya. Aku tahu, karena laporan yang kubuka kembali menunjukkan kebenarannya. Tapi waktu itu, aku terlalu muda, terlalu egois untuk mengakuinya. Suara Pak Bram bergetar pelan. Sekarang, aku ingin menebusnya. Hening. Udara seolah berhenti bergerak. Jaya mengepalkan tangannya, menahan gejolak emosi yang membuncah. Selama ini, nama ayah saya kotor, keluarganya dihina, dan saya harus hidup bersembunyi dari bayang-bayang itu. Tapi Pak, mendengar Bapak mengatakan ini, rasanya seperti beban 10 tahun terangkat dari pundak saya. Pak Bram berdiri, menepuk bahunya. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, Nak, tapi aku bisa memperbaiki masa depan. Dan aku ingin kau ada di dalamnya. Kau pantas lebih dari sekadar kesempatan. Kau pantas posisi yang bisa menentukan arah perusahaan ini. Jaya hanya mampu menunduk. Suaranya parau. Terima kasih, Pak. Tapi izinkan saya tetap di jalur saya. Saya ingin naik bukan karena belas kasihan, tapi karena kerja saya sendiri. Pak Bram tersenyum samar. Kau benar-benar anak Dimas. Dari pintu kaca, Anin menyaksikan percakapan itu dengan senyum haru. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Dalam hatinya, ia tahu, lelaki yang selama ini direndahkan, kini berdiri tegak bukan karena kekayaan, tapi karena integritas. Dan di sanalah, rasa kagum itu berubah menjadi cinta yang tak bisa lagi ia sembunyikan.